apalagi kalau hanya sekedar wali murid. Maka kesempatan maulid, kesempatan untuk menyambung tali silaturahim. Yang kedua, silaturahim tentu saja dengan sahibul bait, Bapak Haji Rizwan beserta seluruh keluarga yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kata beliau, ini ada jamaah masjid, jamaah subuh berkah, jamaah, semua jamaah. Kalau disebutkan satu-satu bisa azan subuh baru selesai. Maka secara umum saya sampaikan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya heran, padahal tadi katanya hujan, ini malam terbuka kok saya rasa panas. Rupanya karena baru jaket baru, pakai jas baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita mesti membuat maulid? Padahal Nabi itu kan sudah lama kelahirannya. Mengapa mesti kita ulang-ulang setiap tahun? Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat nikah, ingatkan tentang nikmat umur, ingatkan tentang nikmat harta. Maka semua nikmat yang terbesar adalah nikmat kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya dengan membuat maulid itu kita sedang mengingatkan tentang nikmat terbesar. Nikmat terbesar di waktu malam Lailatul Qadar. Nikmat terbesar di waktu siang hari Arafah. Kalau ditanya 360 hari siang, mana hari yang paling mulia? Hari Arafah. 360 malam, mana malam paling mulia? Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan hari Maulid? Tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada hari Arafah kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu malam dan siang kemuliaannya terletak pada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kan udah buat maulid di masjid, Pak Ustadz. Kata ulama, yang dimaksud dengan maulid itu adalah kita membuat di rumah kita sendiri. Kita masak nasi, kita masak makanan, kita undang kawan sahabat tetangga, lalu kita berbahagia dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan maulid. Adapun yang dibuat di masjid itu maulid juga, tapi itu maulid berjamaah. Jadi memang idealnya maulid. Kalau di Palembang, Sumatera Selatan, ada namanya maulid arba'in. Karena memang 40 malam. Dari mulai malam 1 Rabiul Awal sampailah ditambah 10 malam setelah itu. Kalau di Pekanbaru, Salasin 30 malam. Kalau di Aceh 3 bulan. Dari sejak sebulan sebelum Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, sebulan setelah Rabiul Awal. Satu harinya 3 kali. 3 kali 3, 90. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang mengingkari maulid kecuali orang yang memang tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu tidak perlu diperingati karena bulan maulid itu bulan yang biasanya saja boleh, sedangkan sebelum lahirnya saja boleh, apalagi setelah ada dan kemudian dia tidak ada. Dan kematian Nabi tak sama dengan kematian manusia biasa. Dia memiliki al-hayah al-barzakhiyah al-khassah, kehidupan barzakh yang khas, tak sama seperti yang lain. Dan sahabat itu bukan berarti fanatik buta. Sahabat itu rasional. Mereka bertanya, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah meninggal ya Rasulullah? Nabi menjawab, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi kalau orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu meninggal, mohon maaf, na'udzubillah, sama seperti manusia yang mati dimakan cacing tanah, untuk apa dia mengucapkan salam di depan makam Nabi, Assalamu alaika ya Rasulullah?
Abdullah bin Umar kalau dia pulang musafir dari mana-mana, dia tidak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar masuk dulu ke Masjid Nabawi, dia mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia tidak menemui istrinya dulu, dia temui dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Kenapa di samping makam Nabi itu ada kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar berpesan, sebelum aku meninggal, nanti kalau aku sampai usiaku, malaikat maut datang mencabut nyawaku, makamkanlah aku di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu bukan kubur yang biasa. Nanti kalian ucapkan izin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, masukkan jenazahku di dalam. Tapi kalau Rasul tidak mengizinkan, bawa jenazahku ke pemakaman Baqi. Pesan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar meninggal, dibawalah jenazah Abu Bakar Siddiq. Begitu akan masuk ke dalam, diucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu salam diucapkan, gembok pintu makam Rasul terjatuh, signal bahwa Rasul setuju Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam buku 35 kisah menyambut sakratul maut, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Saya sendiri yang nulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan makam kubur orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Anehnya orang Yahudi lebih paham daripada orang Islam. Orang Yahudi mengerti bahwa jasad Nabi itu tidak dimakan cacing tanah, maka mereka pura-pura masuk Islam, nyari kos rumah sewa di daerah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malam-malam dia gali dari kamar itu lubang terowongan kecil yang nanti akan menembus makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menjaga jasad Nabi? Allah kirimkan signal melalui seorang Sultan Nuruddin Zangki. Sampai akhirnya suatu malam Sultan Nuruddin Zangki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, selamatkan kuburku wahai Sultan Nuruddin Zangki. Maka Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan kepada seluruh intel tentara polisinya untuk memeriksa semua rumah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya mereka menemukan satu kamar yang sudah menggali terowongan yang akan menuju jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan untuk menggali sekeliling makam Rasul itu dan mereka cor dengan besi. Itulah pengecoran pertama untuk menyelamatkan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengerti betul kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Al-Qur'an, Alkitab, mereka yang kami berikan Zabur dan Taurat serta Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tahu bahwa ini jasad utuh, mereka tahu bahwa dia hidup, mereka tahu ini perlu diambil. Orang Islam tidak sampai pengetahuannya ke sana, mengejek, mengolok-olok, melemahkan, mendiskreditkan. Betul kata pepatah Arab, aduwwun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh tapi berpengetahuan lebih baik daripada kawan yang dungu. Kita bukanlah kawan yang dungu, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena dia, kita tidak diterima Allah. Sehebat apapun amal kita, kalau tidak menyandingkan namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu Nabi datang ke kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah, kata mereka, kami menerima Allah, tapi kami tidak menerimamu ya Muhammad. Turun ayat, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada jalan kecuali mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ini mengikuti jalan Nabi Muhammad, kenapa mesti memukul gendang? Kenapa dari tadi yang dipukul rebana, yang dipukul gendang, yang dipukul hadrah, memukul duf itu? Adakah pernah Nabi melakukannya?
ketika Nabi pulang perang, datang seorang perempuan. Ya Muhammad, aku bernazar, kalau kau menang perang, aku akan memukulkan duf. Kata Nabi, pukullah. Izin Nabi mengizinkan perempuan itu memukul duf dalam sunnah disebut dengan sunnah takririyah. Kalau Nabi menyuruh, kalau Nabi memberikan statement, karena Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, namanya takririyah. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang lewat, lalu kemudian di kamarnya ada jariyatani tughanniyan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, a'linu hadzal nikah. Kalau kamu menikah, jangan diam-diam, buatkanlah pengumuman yang besar. Waj'aluhu fil masajid, buat acaranya di masjid, akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf, pukulkan gendang. Jadi tentang masalah memukul duf ada dua. Yang pertama sunnah qauliyah, Nabi sendiri mengatakan. Yang kedua sunnah takririyah, Nabi setuju. Adapun tentang melantunkan syair, yang mana yang benar Pak Ustadz? Syair, nasyid, atau qasidah? Kalau dia untayan kalimat yang disusun dalam bentuk nazam, disebut dia dengan syair. Orang Arab menyebutnya syairun, orang Indonesia menyebutnya syair. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak layak mengajarkan syair kepadanya, karena zaman dulu orang bersyair itu menipu, mendusta, membohong, menjilat, memilih kata-kata pujian. Maka Nabi tidak layak melakukan itu. Tapi kemudian ada sahabat Nabi yang bersyair, dipuji oleh Nabi SAW. Di antara seorang penyair yang dipuji itu bernama Hasan bin Sabit. Kalau mau perang dipanggil Hasan bin Sabit untuk membacakan syair-syair, membangkitkan semangat. Itulah dalil boleh bersyair, memuji, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia terdiri dari 12 bait, maka disebut dengan qasidah. Kalau dia dilantunkan dengan irama-irama, maka disebut dia dengan nasyid. Orang yang melantunkan itu disebut dengan munsyid. Kami dari dalam mendengarkan suara, Masya Allah. Kami tak melihat wajahnya, tapi kami mendengar suaranya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Begitu keluar kami ingin melihat wajah orangnya, nyanyinya pun berhenti. Lantunan suara, bentuk leher sama, bentuk lidah sama, tapi yang keluar itu menakjubkan. Maka suara-suara yang indah, sampai-sampai dikatakan Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua dilantunkan. Jadi kalau ada orang melarang melantunkan, gak boleh dilantun-lantunkan, itu gak boleh. Bagaimana azan tanpa lantunan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lantunannya. Begitu juga dengan solawat. Bagaimana solawat tanpa lantunan? Dimasukkan irama-irama, maka ada nagam-nagam maqamat namanya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada ras. Begitu indahnya. Kalau di Mesir namanya ibtihal. Maka sebelum azan kita mendengar tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya karena di dalam suara itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang paling merdu suaranya adalah mazamir Daud, seruling Daud, saking kan lembutnya suara Nabi Daud. Bagaimana indahnya suara Nabi Daud itu? Waktu kecil kami disampaikan guru-guru,
Nabi Daud itu kalau dia bersuara sampai burung-burung lupa mengepakkan sayapnya, yang sedang terbang pun jatuh ke bawah. Begitulah lantunan suara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak kita yang suaranya bagus, latih dia berselawat, latih dia nagam, latih dia maqamat, latih dia baca Quran. Anak saya suaranya kurang bagus Pak Ustaz, tapi tulisannya bagus. Latih dia menulis kaligrafi, ada namanya khat riq'i, ada namanya sulusi, ada namanya diwani, ada namanya diwani jali, ada namanya nasikhi. Bagus sekali. Anak saya ini Pak Ustadz, suaranya kurang bagus, tulisannya juga kurang bagus. Mungkin menulis tidak bagus, suara tidak bagus, tapi berenangnya bagus. Masukkan ke kolam renang. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Tidak ada anak-anak yang tidak dilahirkan tanpa potensi, dan itu semuanya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini atlet perenang siapa? Atlet pemanah siapa? Atlet naik kuda siapa? Ustaz Somad tuh cuma ngomong aja itu. Buktinya dia nggak ada naik kuda. Loh, itu gambar video banyak sekali saya naik kuda. Walaupun kudanya berhenti. Naik foto habis itu turun lagi. Untuk memberikan motivasi kepada jamaah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sunnah-sunnah dihidupkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat senang melihat umatnya itu bersama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, maka satu barisan, ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara tiang dengan dinding dengan atap, tidak pernah saling menjatuhkan. Hari ini kita lihat umat Islam itu seperti bangunan tapi terpisah-pisah, pintunya di sana, jendelanya di sana, atapnya di sana. Kita kembali ingin merekatnya kembali sehingga dia menjadi rumah yang utuh, yang kokoh. Tapi rumah yang kokoh mesti ada kebersamaan di dalamnya, karena kalau tidak, kata Nabi SAW, iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Kenapa? Al furqatu azab, karena perpecahan itu adalah azab. Dan bukti persatuan bahwa maulid bisa menyatukan, bahwa maulid bisa menggalang kekuatan, contohnya adalah Jakarta. Jakarta kota metropolitan, kota modern, kota yang katanya siapa lu siapa gua, tak mau tahu dengan tetangga. Tapi begitu terjadi angin kencang menghantam, siapa yang bisa menyatukan umat ketika itu? Satu-satunya yang bisa menyatukan adalah maulid. Karena kalau dibuat undangan tablik akbar, susah membuat surat izinnya, susah membuat izin keramaian. Tapi kalau sudah diundang kepada seluruh jamaah nanti malam maulid, langsung berdatangan semuanya. Dan ketika ditanya, kenapa tidak urus surat izin keramaian? Kami nggak ada niat keramaian, tiba-tiba ramai sendiri. Jadi masalah maulid bisa menyatukan berbeda ormas, berbeda mazhab. Tapi kalau sudah maulid, maka ketika Nabi Muhammad dilecehkan, dihinakan, diadakan maulid, yang bertato-tato, yang beranting, yang gembel, datang semua ikut maulid. Pas ditanya, kenapa kalian datang? Mudah-mudahan dengan ini menyelamatkan kami. Mereka tahu bahwa dia akan mati, setelah mati dia akan masuk liang lahat, setelah itu dia akan dimakan cacing tanah, dia akan bangkit. Dan saat bangkit nanti yang dapat memberikan syafaat utama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menyambung silaturahim dengan habaib, menyambung silaturahim dengan para ulama, menyambung silaturahim dengan keluarga Sahibul Bait, menyambung silaturahim dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhir ke sebelah kanan, sekarang saya menuju ke sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mohon izin Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ibu mau mendengar cerita? Dulu orang Makkah itu istrinya unlimited edition, nggak ada batasannya. Lalu turunlah ayat,
Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ternyata ibu sudah hafal semua. Jadi kalau mereka menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu kemudian istri pertama melahirkan anak laki-laki yang paling tua, lalu kemudian dia menikah lagi, istri yang terakhir itu yang nomor 10, nomor 12, nomor 15 meninggal ini si bapak, maka istrinya yang terakhir itu diwarisi oleh anak yang pertama. Jadi perempuan itu sama seperti benda, seperti onta, seperti barang yang diwarisi. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, kalau bapak meninggal, ibu dapat harta warisan enggak? Dapat. Yang membuat ibu berpindah dari benda yang diwarisi menjadi mewarisi. Dari yang sebelumnya diwarisi menjadi dapat harta warisan. Siapa yang mengangkat harkat martabat ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad, ibu sampai hari ini tetap dijadikan harta warisan. Jadi yang paling bersyukur kepada Rasulullah itu laki-laki apa perempuan? Ngaku semua ibu-ibu. Makanya ibu lebih banyak bersolawat kepada Nabi. Makanya yang paling banyak hadir pengajian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak kalau tabligh akbar itu yang paling semangat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya saya ditanya, Ustaz Somad, ya, katanya di neraka itu paling banyak perempuan. Betul saya bilang. Tapi di surga juga paling banyak ngaku. Ibu perbanyak selawat sebagai ungkapan terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, man ala salasa banatin, siapa punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah tempatnya. Dulu kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, makanya turun ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak perempuan nanti dihidupkan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Hai anak perempuan, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Seandainya tidak datang Nabi Muhammad, ini tidak ada ibu-ibu, karena dikubur hidup-hidup semua. Maka datanglah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, maka masuk surga. Yang sebelumnya malu punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Begitu Nabi datang, yang punya 3 anak perempuan sudah dapat kunci surga. Ibu yang sudah punya anak 3, kunci surga. Yang baru 2, tambah 1 lagi. Mudah-mudahan anak ibu solihah-solihah semua. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana Allah mengangkat harkat martabat perempuan. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang perempuan yang baik mengurus keluarganya, suaminya, anaknya, berkhidmat dengan baik lillahi ta'ala, maka pahalanya sama seperti suaminya yang berjihad fisabilillah. Kenapa kami perempuan ini Pak Ustaz hanya di rumah saja? Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu berada di rumah. Saya diceritakan kawan saya yang baru pulang dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Ustaz Somad, di sana perempuan itu keluar rumah cuma 2 kali. Kapan? Ketika ada acara menikah dan meninggal dunia. Selain itu mereka di rumah menjaga kehormatan dirinya. Ibu-ibu malam ini keluar rumah tapi tetap menutup aurat. Banyak perempuan sekarang keluar rumah tidak menutup aurat, salah pakai make up, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. Tapi ibu alhamdulillah menutup aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia mohon maaf menstruasi, la yasluh la an yura minha, tak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza wajah wa hadza telapak tangan, zahiruha wa batinuha, batin bagian dalam, zahir bagian luar.
Alhamdulillah ibu semua menutup aurat. Sampai anak-anak kecil pun diajarkan menutup aurat supaya biasa. Allah bisa karena biasa. Yang keempat, seorang perempuan yang melahirkan anak, meregang nyawa, meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Apa makna mati syahid? Dia merasakan kematian hanya seperti cubitan lembut di atas kulit. Padahal kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mati syahid itu tidak sakit. Ustaz kok tahu? Saya pernah mimpi mati syahid. Tiba-tiba pas saya sedang tausiah, datang orang masuk membawa senjata, ditembaknya saya, pelurunya tembus pas ke jantung saya pun mati. Dalam mimpi itu saya kaget, kok nggak sakit ya? Terbangun saya, kenapa dalam mimpi itu saya nggak sakit? Baru saya ingat hadis Nabi bahwa orang yang mati syahid itu kematiannya kal qars rosot, seperti cubitan lembut. Pantasan ulama-ulama dulu mengatakan iskariman au mut syahidan. Kalau hidup mulia, kalau matinya mati syahid. Maka kemudian Khalid bin Walid, panglima perang, setiap jengkal tubuhnya ini tidak ada yang kosong dari 3. Tebasan pedang, tusukan anak panah, dan tombak. Dia menangis di atas tempat tidur. Sahabatnya datang menjenguk. Mengapa engkau menangis, wahai Khalid bin Walid? Aku menangis, mengapa aku tidak mati syahid di medan tempur peperangan? Ibu-ibu memang tidak perang, tapi ibu mendapatkan mati syahid. Andai dia tidak mendapatkan syahid, dia dapat pahala syahid. Seorang ibu Palestina menangis anaknya meninggal karena perang melawan Israel. Datanglah orang menasehatinya, ibu jangan nangis bu, anak ibu sudah mati syahid, ibu jangan berduka ya bu. Apa kata dia? Aku menangis bukan karena anakku mati syahid, aku menangis kenapa yang syahid cuma seorang, kenapa tidak semuanya mati syahid. Insya Allah anak ibu akan mempertahankan negeri ini, membela ulama, menolong orang yang susah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Yang kelima, perempuan-perempuan yang menjaga keluarganya, harkat martabat dirinya, maka dia dinamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-jannatu, surga tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki babysitter. Saking banyaknya anak-anak sekarang sudah tidak dijaga oleh ibunya lagi. Saya dikirimi video ibu-ibu pulang dari kantor, turun dari mobil, anaknya, dia mau memeluk anaknya, dia sangka anaknya datang ke pelukannya. Rupanya anaknya memeluk pembantunya. Menangis si ibu melelehkan air mata. Kalau ibu-ibu belum dapat videonya, nanti saya share. Kenapa? Karena dia sangka semua bisa dibayar dengan uang. Ada satu yang tidak bisa dibeli. Apa dia? Kasih sayang. Sampai hari ini belum ada mall yang dijual kasih sayang. Kasih sayang hanya bisa dibeli dengan pengorbanan, tetes peluh keringat dan air mata. Dan ibu alhamdulillah mendapatkan itu semua. Jangan jual kasih sayang hanya dengan karena penyesalannya nanti tidak berkesudahan. Di hari tua kita dititipkan mereka ke tempat yang menurut anak-anak kita, mama tinggalnya di sini aja ya, di sini mama makanannya lebih terjamin. Meleleh air mata kita. Aku mau di rumah sama kamu dengan cucu-cucuku. Enggak mah, kamu di sini aja. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat mereka kecil dulu, itu yang akan mereka lakukan setelah mereka dewasa nanti terhadap kita. Sebagaimana kita mengatakan, kau lebih baik dijaga ini daripada aku yang menjaga, maka mereka pun juga bisa berkata di hari tua kita, mama lebih baik dijaga dia daripada aku. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita insya Allah. Saya menjaga ibu saya pulang dari Maroko 2008, dia baru meninggal 2019, 11 tahun bersama. Jadi kalau ada orang mengatakan berbakti kepada orang tua, kamu dengan orang tuamu berapa lama? Nggak pernah Pak Ustaz.
Tadi dalam perjalanan Ustadz Munib Godal sampai bingung melihat saya karena jalannya huruf S semua, tapi saya tidur. Itu memang Parigi Moto. Saking lelapnya saya di jalan yang huruf S itu, mimpi saya. Apa mimpi Ustadz di mobil itu tadi? Dalam mimpi itu saya dalam perjalanan panjang dan ibu saya menunggu saya di rumah. Ibu saya menunggu dan dalam hati saya rindu sekali. Begitu terbangun saya baru ingat, emakku kan udah meninggal. Mimpi saya masih hidup. Berarti di dalam alam bawah sadar saya, dia belum meninggal, dia masih hidup. Dan memang begitu. Rumah yang dia tempati dulu tidak saya robah, mesin jahitnya, kursinya, kalendernya masih 2019. Tidak saya robah sama sekali. Tidak saya sewakan, tidak saya koskan, saya biarkan kosong. Kalau saya rindu, saya datang ke situ. Saya sholat di tempat sholatnya, saya baca Al-Qur'annya, saya cium mukenanya. Tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau ibu besarkan dia dengan kasih sayang, sampai mati pun ibu dia akan kenang. Tapi kalau ibu besarkan dia dengan materi, maka materi akan berakhir. Kalau mama sayang, dia belikan gadget. Kalau mama sayang, dia belikan handphone. Kalau mama sayang, dia belikan HP. Kalau nggak dibelikan berarti tidak. Besarkan dia dengan kasih sayang, besarkan dia dengan cinta, besarkan dia dengan maulid. Saya ini adalah anak-anak maulid. Dimanapun ada acara maulid, Barzanji, saya ikut dengan emak. Saya ikut pergi acara maulid. Ustadz waktu itu udah tahu makna maulid? Nggak tahu. Terus kenapa ikut? Ada pembagian telur ayam. Jadi kalau maulid ada bagi telur ayam, pulut, ketan, segala macam, itu hanyalah untuk membiasakan anak kita dari sejak dini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang durhaka kepada orang tua? Kalau ada peminum khamar di dunia ini hidupnya tenang, nyaman, kaya raya, azabnya nanti di akhirat. Kalau ada pencandu narkoba, pezina, pemabuk yang hidupnya di dunia ini senang, azabnya di akhirat. Tapi ada satu dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat lagi. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka, di dunia dapat, di akhirat dapat. Ustadz, ya, di dunia sudah dapat, di akhirat kok dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya. Nanti cash-nya di akhirat. Makanya kata Nabi, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-Isyraq, syirik kepada Allah. Insya Allah kita semua sudah selamat dari syirik. Tapi yang nomor 2 ini mengkhawatirkan. Apa dia? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kadang anak-anak ini durhaka, ditangkap seorang anak, dibawa kepada Umar bin Khattab. Bapaknya lapor, ya Rasulullah, ya Umar, ya tolong hukum anak saya ini, anak ini durhaka. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia tidak langsung hukum, dia tanya, ada yang mau disampaikan wahai anak? Kami sebagai anak ini ada hak enggak wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, kamu punya 3 hak. Apa hak kami sebagai anak? Diberi nama yang baik, diberi makan yang baik, diberi ibu yang baik. Kata si anak, ibu saya perempuan tak baik, nama saya tidak baik, makanan saya tidak baik. Apa kata Nabi? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Jadi sebetulnya di balik anak durhaka itu terdapat ayah durhaka dan ibu durhaka. Karena dia tidak, di sekolah dia diajarkan jilbab panjang, menutup aurat. Pulang ke rumah dia lihat kepala ibunya seperti sarang tawon. Di sekolah dia diajarkan anak-anak nggak boleh pakai celana pendek ya. Dia pulang dia lihat bapaknya pakai celana pendek, lututnya bekudis. Akhirnya anak confused, bingung dia mana yang benar antara sekolah. Makanya banyak sekolah membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik istana di tepi pantai.
tapi orang tua seperti ombak yang menghanyutkan, meluluh lantakkan itu semua. Dan itu tidak terjadi di Palu, karena di Palu ibunya sudah menutup auratnya semua, Masya Allah. Entah malam ini saja, wallahu alam. Yang ketujuh, ketika Nabi SAW melihat perempuan-perempuan yang banyak melalaikan sebagai tanggung jawab kepada suami, maka turunlah ayat al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dengan perempuan kewajibannya sama. Dalam hal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ibu kok nggak ngelarang anak ibu pacaran? Tanggung jawab bapaknya. Oh enggak. Ibu. Selama ibu masih rajin bertanya, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Datang dari mana? Anak siapa? Mau ngapain ke sini? Bawa anak berapa? Pulang jam berapa? Mau mesti tanya. Selama ibu masih rajin bertanya, Masya Allah, ibu adalah security yang the best. Nggak apa-apa di handphone ibu, nanti ketika ibu miss call anak ibu, kok nggak diangkat ya? Oh, handphonenya tinggal di atas tempat tidur. Dia lihat nama ibu ternyata di handphonenya bukan mama, tapi apa? Security. Nggak apa-apa, ibu sudah menjadi security yang menyelamatkan anak dari neraka jahanam. Tapi ketika ibu sudah diam, Bu, anak ibu tadi saya lihat dibawa orang ke mall. Nggak apa-apa. Dia kabarnya kemarin saya lihat dibawa motornya sampai pulang jam 12 malam. Pagi juga ikhlas. Pak Haji, kami bawa anaknya ya. Jangan. Selangkah dari rumah ini dibawa laki-laki yang tidak mahram, selangkah juga saya nanti masuk neraka jahanam. Jangan bawa. Datang ibunya dari dapur. Nggak apa-apa bang, kita dulu lebih parah dari itu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kalian akan saling tolong menolong, menjaga. Kullukum ra'in, kepala rumah tangga, kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tapi perempuan juga apa kata Nabi? Wa kullukum mas'ulatun. Setiap perempuan bertanggung jawab. Perempuan yang baik itu bagaimana? Idza amartaha ata'atska. Kalau kau perintahkan dia taat, wajib sami'na wa ata'na. Wa idza ghibta anha hafizat. Kalau engkau pergi, maka dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga hartamu, menjaga rumahmu, menjaga anak-anakmu. Jadi kewajiban menjaga anak bukan hanya bapak, tapi ibu yang lebih lama menjaga anak. Ibu yang luar biasa. Yang kedelapan, mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya. Di Palu mengandung memang masih 9 bulan 10 hari. Mengandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa. Berawal dari badan yang tidak stabil, penciuman tidak normal, karena hormon di tubuh terjadi kekacauan. Sampai-sampai suaminya pun bau tong sampah. Bang, jauh sana, bau kata dia. Padahal dulu itulah laki-laki yang tak dapat ditinggalkannya. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu terjadi perubahan hormon pada tubuhnya, semua dia cium bau busuk. Lalu kemudian rahimnya, mohon maaf, mulai janin membesar di dalam. Karena janin membesar, ususnya tertekan, makannya tidak enak, jantungnya tidak normal, nafasnya sesak. Karena semakin besar, tulang belakangnya membengkok. Akhirnya dia melahirkan patah-patah tulang rusuknya, meregang nyawa, tak dapat dibalas dengan apapun. Maka Al-Quran mengatakan, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tidak ada lagi yang lebih lemah daripada perempuan yang mengandung, lemah di atas lemah. Ini nanti kalau saya ceritakan terus, ibu ngomong, Ustadz nih kayak pernah aja merasakan. Inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh laki-laki walaupun dia ahli tafsir. Karena ini berbicara tentang rasa. Kata-kata sehebat apapun saya susun, tak dapat mewakili rasa sakitnya melahirkan. Kenapa? Ibu akan berkata, karena rasaku belum tentu rasamu.
Makanya anak perempuan biasanya lebih sayang pada ibunya daripada anak laki-laki. Kenapa? Karena setelah dia melahirkan anak, dia peluk ibunya. Ternyata mama dulu begitu ya. Iyalah, kau aja nggak pret. Setelah dia punya anak, umurnya 25 tahun, sejak umur 5 tahun dia melawan. Tapi setelah dia sadar, barulah dia berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau ada perempuan yang tidak sayang kepada ibunya, ini perlu dironsen. Jangan-jangan otaknya sudah lama hilang. Jangan-jangan jantungnya sudah lama melayang. Karena perempuan merasakan, saya laki-laki, saya bukan perempuan, saya asli laki-laki. Tapi saya sayang ke ibu saya. Walaupun saya tak merasakan bagaimana dia melahirkan saya, tapi saya amat sangat merasakan itu. Kasih sayang dirasakan dengan hati yang paling dalam. Yang kesembilan, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Yang paling bagus kata Nabi SAW, haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ridha'ah. Yang paling bagus menyusukan anak adalah haulaini, 2 tahun. Tiba-tiba saya dengar iklan di radio, susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, hubungan emosional antara ibu dan anak didiskon sepertiga saja masih kuat. Selamat tulangnya dari osteoporosis. Didiskon jadi 6 bulan saja begitu kuat. Apalagi 2 tahun. Ternyata tulang tengkorak kepala sempurna pertumbuhannya setelah 2 tahun. Mau ditawar hukum Allah, tiba-tiba diganti dengan susu kambing. Jangan heran anak-anak hari ini berbakti kepada kambing. Diganti ke susu kaleng. Na'udzubillah. Kecuali dalam keadaan darurat tingkat tinggi tidak dapat, kecuali pilihannya cuma 2, antara mati atau alternatif. Boleh, tapi selama tidak sehat walafiat, maka kita laksanakan. Karena ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang paling terpenting di antara menyusukan anak ini adalah terjalinnya hubungan emosional ibu dan anak. Saya heran anak saya ini Pak Ustadz ya, dia lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya, lebih mau cerita tentang kepribadiannya dengan temannya daripada saya. Yang salah bukan dia, karena ibu sudah melepaskan hubungan dengan dia sejak dia lahir ke dunia. Lewat apa? Menyusukannya kepada yang lain. Ini mesti dijaga. Tapi udah lewat Pak Ustadz, anak saya udah SMA semua. Kepada cucu kita, kepada anak-anak kita. Karena bagaimana perempuan di masa akan datang, bagaimana ibu-ibu mendidik anaknya sekarang, begitulah masa depan Indonesia, masa depan Palu, masa depan Sulawesi Tengah. Makanya saya senang sekali berhadapan dengan ibu-ibu ini. Kenapa mesti dipagar ibu-ibu ini? Ini kan ibu-ibu yang baik. Ini adalah mak-mak garis keras, radikal. Tapi radikalnya bukan dalam masalah maksiat dan dosa, radikal dalam hal cinta kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, ilzam rijlaiha, kau urus telapak kakinya, bukan kepalanya, bukan rambutnya, bukan wajahnya, urus telapak kakinya, fathammal jannah, maka kau dapatkan surga. Kalau tapak kakinya saja diurus dapat surga, apalagi kau buatkan rumahnya, apalagi kau belikan mobilnya. Maka mintalah rezeki kepada Allah. Kalau rezekiku berlimpah, aku akan bahagiakan ibuku ya Allah. Amin. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mengenang Rasulullah, memperbaiki kehidupan kita di masa akan datang supaya kita diridhai Allah. Hidup hanya sejenak, hidup hanya singkat, semua akan berakhir. Tidak ada pesta yang tidak ada bubar. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanya iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus
salihat. Betapa indahnya setiap malam anak membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ibu bangun jam 2 malam mendengar anak baca Yasin. Ya Allah, dia tahajud rupanya. Begitu dibuka pintu kamarnya, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak maulah anak saya sekolah agama nanti kurus seperti Ustadz Somad. Ibu mau anaknya jadi polisi? Nggak mau. Ada Pak polisi depan. Sekarang saya mau kasih contoh ya. Saya khutbah Jumat. Innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Begitu saya keluar dari masjid, langsung ketemu anak-anak muda main judi, kelepak. Terus saya larang, jangan main judi. Apa kata anak muda? Emang masalah buat lo? Itu kalau ustadz. Nah sekarang ibu punya anak, tertulis Babin Kamtipmas polisi. Dia keluar dari kantor, dia lihat ada anak muda main judi. Dia nggak ceramah, dia nggak baca ayat, dia nggak baca hadis, dia nggak tablik akbar, dia nggak khutbah. Cukup dia ambil pistolnya. Main. Sekarang saya tanya ibu, mana yang lebih efektif dakwah, ustadz atau polisi? Tadi nggak mau. Mau polisi, mau tentara, mau pengacara, mau pengusaha, itu hanya bajunya, besti. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia jadi anggota dewan, dia akan mengeluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di tempat sembarangan. Polisi bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Kalau dia menjadi orang kaya, dia akan pakai hartanya untuk menolong agama Allah. Jangan berpikiran terlalu sempit, karena jalan mencari ridha Allah itu begitu banyak. Mau jalan apapun, yang penting diridhoi, disenangi Allah. Allah kalau sudah ridha, suka, semua dia kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Silakan anak ibu jadi apapun, tapi ibu nasihatkan dia. Kau ku kandung 9 bulan 10 hari, kau ku susukan 2 tahun, kau ku besarkan dengan tetes 10 keringat air mata, kau ku lahirkan meregang nyawa. Aku tidak setuju, tidak ikhlas kalau kau hanya menjadi calon penghuni neraka, anakku. Kalau ustadz yang ngomong nggak sampai ke telinganya, Ustadz Abdul Somad menggelegar tabligh akbar ceramah, takutlah pada Allah. Nggak sampai, kenapa? Dia nggak datang. Tapi kalau ibu yang ngomong, kata-kata ibu menusuk tangkai jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya, datang ke otaknya, dia akan menjadi soleh. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa yang paling bagus, doa ibu di tengah malam saat tahajud bersimpuh kepada Allah, di sujud terakhir mintakan kepada Allah. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, tapi jangan dikeluarkan di mulut, dalam hati saja, minta kepada Allah. Saya ini dulu pecandu narkoba Pak Ustadz, saya ketemu sama orang, saya ini narkoba nggak berhenti Pak Ustadz, sudah rehabilitasi nggak mempan. Terus gimana ceritanya Bapak berhenti? Mak saya umroh, terus dia bawa air zam-zam 7 putaran. Jamaah yang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mak saya nggak gitu Pak Ustadz. Apa doanya? Dia bawa satu dirigen, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, 7 putaran. Habis itu dia pulang, dia panggil anaknya, sini, kau sudah kudoakan 7 putaran, sekarang kau mandikan ini, kau minum. Kalau nggak berhenti juga, neraka jahanam lah tempat kau. Akhirnya berhenti, barokah doa seorang ibu.
Ibu, ibu, walaupun doanya nggak baik, jadi. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Hadisnya ada. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ibunya lewat. Ahli ibadah zaman itu nggak boleh ke pasar, nggak boleh keluar rumah, di tempat ibadah aja. Ibunya manggil, ya Juraij. Dia diam karena dia sedang beribadah. Ya Juraij. Dia juga diam, dia sedang beribadah. Ya Juraij. Dia nggak jawab, dia ibadah. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Kira-kira mungkinkah mata ahli ibadah melihat WTS? Nggak mungkin. Tapi karena doa ibu luar biasa, nggak lama sesudah itu seorang perempuan pengembala kambing, maaf, hamil. Ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa jawab dia? Juraij. Dipanggil Juraij. Juraij penipu, pembohong. Ternyata kamu selama ini menampilkan diri sebagai ahli ibadah, cuman pencitraan aja. Ini pengembala kambing perempuan ini hamil anakmu. Mereka hancurkan tempat ibadahnya. Sebelum mereka membunuhnya, kata Juraij, bunuh aku setelah anak ini lahir, jangan sekarang. Begitu anak itu lahir, mereka tusuk pusarnya, anak itu lahir, dibawa ke Juraij. Juraij, katamu kau akan dibunuh kalau anak ini lahir ya? Ini anak. Juraij menusuk telunjuknya ke pusar anak itu dan bertanya, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, cowboy. Sapi, boy pengembala sapi. Bapakku adalah ra'il ghanam, pengembala. Lalu mereka semuanya sadar bahwa ini wali Allah. Mereka pun minta maaf. Maafkan kami Juraij, maafkan kami Juraij. Mereka bangunkan lagi tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, jangan bangunkan dari emas, tetap sedia kala. Ini hanya Allah ingin menunjukkan kepada kamu semua bahwa doa seorang ibu terkabul walaupun salah. Makanya ibu jangan pernah berkata yang tidak baik. Hei anak setan. Jadi setan betulan dia. Kalau mau marah sama dia, hei calon gubernur Sulawesi Tengah, hei calon